Perkenalkan, nama saya Antonius Ogi. Pengertian emosi. Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan suatu reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena emosi merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu intensional manusia. Menurut Mayer, orang cenderung menganut gaya-gaya khas dan menangani dan mengatasi emosi mereka, yaitu sadar diri, tenggelam dalam permasalahan, dan pasrah. Dengan melihat keadaan itu, maka penting bagi setiap individu memiliki kecerdasan emosional agar menjadi hidup lebih bermakna dan tidak menjadikan hidup yang dijalani menjadi sia-sia. Pengertian emosi menurut para ahli. Menurut J.P. Watson, mengemukakan 3 macam emosi, yaitu fear atau ketakutan, rage atau kemarahan, dan love atau cinta. Menurut Descartes, emosi terbagi atas desire atau hasrat, hate atau benci, wonder atau heran, love atau cinta, dan enjoy atau kegembiraan. Menurut Daniel Goleman, emosi terbagi atas 1 amarah, seperti beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati. Yang kedua, kesedihan, seperti sedih, pedih, muram, melankolis, mengasihi diri, dan putus asa. Yang ketiga, rasa takut, seperti cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, dan ngeri. Yang keempat, kenikmatan, seperti bahagia, gembira, riang, puas, terhibur, dan bangga. Yang kelima, yaitu cinta, seperti penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, hormat, dan kemesraan. Yang keenam, yaitu terkejut, seperti terkesiap. Yang ketujuh, jengkel, seperti hina, jijik, muak, dan tidak suka. Yang kedelapan, malu, seperti kesal dan malu hati. Cara pengendalian emosi. Sebelumnya, kesimpulan dari pengertian emosi yaitu suatu perasaan atau efek yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, cara pengendalian emosi. Ada 10 cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, ambil napas dalam-dalam agar bisa bersikap tenang dan menjauh dari situasi atau orang yang bersangkutan
sampai kemarahan bisa berkurang. Yang kedua, mengekspresikan emosi apa yang menjadi ganjalan dalam hati tanpa menyakiti hati orang lain yang mengaturnya. Yang ketiga, olahraga atau melakukan hal yang bisa membuat bahagia. Yang keempat, pikir dahulu sebelum mengucapkan kata-kata, karena terkadang saat emosi bisa saja kita mengucapkan kata-kata yang bisa membuat kita menyesal setelah itu. Yang kelima, cari solusi untuk bisa memperbaiki masalah. Yang keenam, gunakan pernyataan saya ini untuk menghargai orang lain. Yang ketujuh, jangan menyimpan dendam di dalam. Tenangkan diri dan memaafkan adalah cara yang efektif untuk tidak membiarkan pikiran negatif menggerogoti pikiran positif pada diri kita. Yang kedelapan, berusaha membuat suasana kembali dengan cara humor agar keadaan tidak semakin buruk. Yang kesembilan, tenangkan diri. Dan yang terakhir, cari bantuan apabila emosi yang hadir dalam diri bisa menyakiti orang lain. Baiklah teman-teman, saya Agnes Valencia, saya dari kelompok 1 akan melanjutkan tentang pengertian pengendalian diri. Pengendalian diri atau penguasaan diri atau self-regulation merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi atau emotional quotient. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Nah, tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun dari langit. Akan tetapi, melainkan diperoleh dari proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama berhubungan dengan orang-orang sekitar. Lalu, dalam sebuah kata bijak tertulis, siapa yang menguasai diri ibarat mengalahkan sebuah kota. Diri yang kita bawa-bawa sekarang ini dapat menguasai kita atau kita yang menguasainya. Nah, dapat menjadi sahabat atau malah menjadi lawan. Tergantung pilihan kita menjalani hidup ini. Baik, sekian dari saya. Cara pengendalian diri. Nah, cara pengendalian diri ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu cara mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan, seperti menjaga sikap, ucapan, maupun menjaga dari pikiran-pikiran negatif terhadap apa yang dihadapi. Nah, semua agama pasti mengajarkan kemoralan, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak melakukan tindakan asusila atau kekerasan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu pengendalian diri menggunakan kesadaran. Kita sadar suatu saat bentuk pikiran atau perasaan yang negatif pasti akan muncul. Nah, pada umumnya orang tidak mampu menangkap pikiran atau perasaan yang muncul. Dengan demikian, mereka langsung lumpuh dan dikuasai oleh pikiran dan perasaan mereka. Nah, misalnya seseorang menghina atau menyinggung perasaan kita, lalu kita marah. Nah,
Kalau kita tidak sadar atau kita tidak waspada, maka emosi marah ini akan muncul. Dengan begitu cepat, kita sudah dikuasai oleh emosi kemarahan ini. Nah, jika kesadaran diri kita ini kuat, kesadaran kita ini bagus, maka kita akan tahu kapan emosi itu akan datang, dan kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian diri atau self-control. Merupakan kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang individu mencapai tujuan tertentu dengan pengendalian diri yang baik dapat memahami benar konsekuensi akibat tindakan yang akan dia lakukan. Pengendalian diri pula dapat didefinisikan sebagai pengatur atau proses psikologis dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Pengendalian diri merupakan keseluruhan dari proses yang membentuk diri individu yang mencakup proses anatomi fisik, psikologi, dan perilaku. Pengendalian diri atau disebut juga kendali diri dapat pula diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. Pengendalian diri dapat digunakan untuk mereduksi efek psikologi yang negatif sebagai upaya pencegahan. Ini biasanya terjadi saat kita sudah dewasa untuk mengendalikan diri sendiri. Menurut Mahoney menjelaskan bahwa demi tujuan jangka panjang dia sengaja melakukan perilaku yang biasa dikerjakan atau yang segera memuaskannya bersedia secara bebas baginya, tapi malah menggantinya dengan perilaku yang kurang biasa atau menawarkan kesenangan dengan tidak segera. Pengendalian diri dapat pula diartikan sebagai perbuatan membina tekad untuk mendisiplinkan kemauan, memacu semangat, mengikis keseganan, dan mengarah energi untuk benar-benar melaksanakan apa yang Anda kerjakan. Terima kasih.